Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Pradiana Nur Anjani dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai fisika. Berikut adalah soal-soalnya. Soal pertama tentang hukum Pascal. Alat hidrolik memiliki perbandingan diameter penghisap 1:40. Apabila pada penghisap besar dimuati mobil seberat 32.000 Newton, agar setimbang pada penghisap kecil diberi gaya sebesar, mari kita jawab pertanyaan tersebut. Diketahui, diameter benda 1 banding diameter benda 2 sama dengan 1:40. Sedangkan gaya dari benda 2 sama dengan 32.000 Newton. Yang ditanya adalah, berapa besar gaya dari benda 1? Yang mana kita tahu bahwa rumus hukum Pascal adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lewat perkalian silang, sehingga dapat dihasilkan F1 per F2 sama dengan A1 per A2. A1 sendiri memiliki rumus 1/4 pi D1 kuadrat dan A2 sendiri memiliki rumus 1/4 pi D2 kuadrat. Karena memiliki nilai yang sama, maka 1/4 pi dapat kita coret. Dari sini dihasilkan F1 per F2. F2 sendiri memiliki nilai 32.000, sehingga F1 per 32.000 sama dengan D1 kuadrat per D2 kuadrat. D1 memiliki nilai 1 dan D2 memiliki nilai 40, sehingga dihasilkan 1/40 kuadrat. 1 kuadrat bernilai 1 dan 40 kuadrat bernilai 1600. Sehingga dihasilkan F1 per 32.000 sama dengan 1 per 1600. Untuk mencari F1, maka lewat perkalian silang dapat dihasilkan 1600 F1 sama dengan 32.000, sehingga F1 sama dengan 32.000 dibagi 1600, sehingga dapat diketahui bahwa F1 bernilai 20 Newton. Maka jawaban pun dapat disimpulkan bahwa pada penghisap kecil diberi gaya sebesar 20 Newton. Sekian soal nomor 1, mari kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua tentang teori kinetik gas. Suatu gas ideal dalam suatu ruang tertutup bersuhu 27 derajat Celcius. Untuk mengubah energi kinetik partikelnya menjadi 2ek1, suhu gas harus dijadikan. Mari kita jawab pertanyaan tersebut. Diketahui, T1 atau suhu mula-mula sama dengan 27 derajat Celcius. Karena harus dalam satuan Kelvin, maka dari satuan Celcius kita ubah ke satuan Kelvin dengan cara 27 ditambah 273, sehingga dihasilkan 300 Kelvin. EK2 atau EK akhir sama dengan 2ek1 atau 2ek mula-mula. Yang ditanya adalah berapa T2-nya atau berapakah suhu akhirnya? Perlu diingat bahwa T1 sama dengan suhu mula-mula dan T2 sama dengan suhu akhir. EK1 sama dengan EK mula-mula dan EK2 sama dengan EK akhir. Berikut adalah penjabarannya. Persamaan energi kinetik gas ideal atau EK sama dengan 3/2 kT. Menghitung suhu pemanasan T2 dengan perbandingan energi kinetik, EK1 per EK2 sama dengan 3/2 KT1 per 3/2 KT2. Karena 3/2 K memiliki nilai yang sama, maka dapat dicoret. Sehingga EK1 per EK2 sama dengan T1 per T2. EK2 sendiri memiliki nilai 2ek1 dan T1 sendiri memiliki nilai 300. Sehingga dapat ditulis EK1 per 2ek1 sama dengan 300 per T2 karena belum diketahui. Karena di ruas kiri EK1 bernilai sama, maka dapat dicoret. Sehingga dapat dihasilkan 1/2 sama dengan 300 per T2, sehingga lewat perkalian silang T2 sama dengan 2 dikali 300, sehingga T2-nya atau suhu akhirnya bernilai 600 Kelvin.
Karena pada soal tersebut menggunakan satuan Celcius, maka 600 Kelvin harus kita ubah menjadi satuan Celcius dengan cara 600 dikurangi 273. Perlu diingat bahwa 273 merupakan angka tetap untuk mengubah dari Celcius ke Kelvin atau dari Kelvin ke Celcius. Sehingga dari 600 dikurangi 273, hasilnya adalah 327 derajat Celcius. Dapat disimpulkan bahwa jawaban dari soal ini adalah 327 derajat Celcius. Sekian untuk soal nomor 2. Kurang lebih hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.